Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Mahendra, NIM 8410102030. Saya dari kelas DAAB. Kemudian di sini saya pilih tema sistem manajemen toko atau retail sederhana. Itu saya pilih karena menurut saya sudah sederhana dan mencakup relasi yang dibutuhkan, minimal relasi yang dibutuhkan. Kemudian saya itu pakai bahasa Python, frameworknya pakai REST API, database PostgreSQL, dan buat autentikasi saya pakai JWT, dan ya itu. Kemudian tampilkan dan jelaskan tabel yang dirancang. Oke. Nah, di sini saya pakai tabel user buat menampung data user, pengguna, dan kategori buat menampung data kategori produk, produk buat menampung data-data produk yang kita jual, transaction buat menampung data transaksi, dan transaksi details itu buat detail transaksi nanti nampung data-datanya. Nah, sampel datanya itu di sini ada user, ada nama, email, password, dan role-nya apa saja. Ada admin dan user. Kalau di kategori itu nama kategori dan ID. Kalau di produk ini berelasi dengan kategori, yaitu one to many. Satu kategori bisa buat banyak produk. Ada kategori ID, nama produk, harga, dan stoknya ada berapa. Kalau transaction berelasi dengan user ID, ya dengan user. Jadi ini relasi one to many. Satu user bisa bertransaksi banyak kali. Ada ID, user ID adalah price dan statusnya itu paid dan pending. Kalau di transaction details, ya foreign key-nya ada transaction ID dan product ID. Kemudian atributnya quantity dan price. Price itu total harga yang sudah ditransaksikan tadi. Oke, lanjut ke demo. Nah, buat ngejalaninya itu kita ketik uvcon main itu folder file yang dijalankan oleh 2 app dan reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita login dulu. Saya mau coba buat nge-register akun baru. Kita ganti, coba namanya hilang, passwordnya 123456788. Kita execute. Nah, kalau berhasil akan tampil dari statusnya sukses. Ini register. Sekarang kita login. Ini kita pakai username-nya email ya. hilang@mail.com. Buat passwordnya 123456788. Nah, kalau berhasil akan mereturn akses token yang sudah di-generate. Nah, sekarang kita coba endpoint yang lain buat get data produk. Kita langsung terlihat di sini ada produk apa saja yang kita jual. Kalau kita post buat produk baru, nah tapi kan di sini kita sebagai user biasa. Kita coba apakah bisa kita buat nama produknya karpet, harganya 100.000, stoknya 2, kategorinya 5. Nah, di sini menampilkan error 401, yaitu not authenticated karena role kita user bukan admin. Sekarang kita coba login admin. Nah, di sini sudah login sebagai admin. Sekarang kita coba lagi buat produk baru, kita execute. Nah, di sini statusnya sukses karena kita sebagai admin bisa membuat produk baru. Nah, di sini ada kebunnya itu maksudnya cuman role tertentu yang bisa ngelakuin, bisa akses endpoint itu. Produk ID kita pilih ID 9 coba. Nah, ID 9-nya itu karpet yang kita buat tadi. Kita update produk, kita update tadi, tadi kan karpet. Sekarang kita ganti jadi jas hujan. Nah, sukses. Udah ID 9 ganti namanya jadi jas hujan. Sekarang kita cek lagi kalau sudah terganti. Nah, sudah terganti. Jadi jas hujan tadi kan karpet di ID 9.
Kalau delete, kita coba delete ID 10, ID 9, kita execute. Nah, sukses, produk delete. Sekarang kita coba cek ID 9 ada atau enggak. Nah, di sini kan karena nggak ada, nampilin produk not found. Ini sama saja kayak ada error, kita kasih error handling, jadi nampilin produk not found. Nah, ini transaksinya, kita user ID 11, kita coba beli ID 3, quantity 7. Nggak bisa, sukses. Nah, kurang lebih seperti itu buat demo endpoint-nya. Next. Oke, struktur folder. Nah, di sini ada beberapa folder, ada model, root, dan skema. Nah, di model ini tempat buat ngedefinisikan tabel yang kita buat di database tadi. Nah, di root ini adalah tempat endpoint kita. Di sini menampung semua endpoint yang tadi kita gunakan. Nah, buat skema, ya seperti ini. Nah, di out ini buat nge-hash password, tempat nge-hash password, database buat mengkoneksikan database kita dari localhost biar bisa diakses oleh API. Dependensi ini buat pembagian role, buat out juga. Nah, main P ini main buat file tempat file utama kita lah, buat ngejalanin API-nya. Kalau endpoint, mungkin aku jelasin yang ini. Kita buat function, namanya create transaction. Isinya parameter, transaction create, DB, nah user, depends get current user. Ini agar yang melakukan tercatat lah. Kalau yang melakukan transaksi itu yang login saat ini. Total price-nya kita 0, new transaction, isinya user ID, harga, dan status pending. Dan kita masukkan ke database ininya. Nah, kemudian kita loop, kita perulangan buat mengecek semua item yang ada di database. Kalau produknya nggak ada, maka nampilin pesan produk ID-nya berapa, not found. Kalau stoknya kurang dari quantity yang kita beli, maka stock not enough for product. Itu nggak cukup, stoknya nggak cukup buat produk namanya apa. Nah, eh, kalau bisa beli, maka subtotal ini buat menampung, ini variabel buat menampung harga dikali quantity yang kita beli tadi. Kemudian total price ini kan 0, ditambah subtotalnya berapa. Kemudian stok dikurangi quantity yang kita beli. Kemudian kita masukkan ke database. Kemudian new transaction total price sama dengan total price. Total harganya. Dan db commit dan kita return status sukses data new transaction. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.